ala Hearthstone yang seru, grafis yang menarik, serta implementasi skema free-to-play bebas stamina yang menyenangkan, Clash Royale adalah salah satu game yang wajib dimainkan di perangkat mobile milikmu. Game kedua kita di bulan Maret adalah game bertema Angkatan Tempur Udara dari Kairosoft, yaitu Skyforce Unite. Seperti game Kairosoft pada umumnya, Skyforce Unite menghadirkan gameplay simulasi manajemen yang bisa membuat kamu lupa waktu. Dalam game ini, kamu akan membentuk batalion pesawat tempur untuk memerangi kaum monster yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Kairosoft juga menggabungkan aktivitas manajerial dengan permainan RPG berbasis kartu yang dijamin seru. White Day adalah game pendatang baru yang cukup mengagetkan kita dengan tema horor Korea yang dibawakannya. Setelah pengembangan berbulan-bulan, versi bahasa Inggris remake game horor garapan Roy Games yang juga dipersiapkan untuk PlayStation VR ini sukses membawakan atmosfer horor yang mencekam di perangkat mobile. White Day bercerita tentang peristiwa misterius yang dialami seorang pelajar bernama Hui Min ketika ia hendak memberikan kejutan untuk teman wanitanya. Dengan tema sekolahan yang seram, serta 7 ending yang berbeda, White Day adalah game horor yang wajib kamu mainkan saat ini. RPG dari Napoleon Games ini bisa dibilang sebuah tribute untuk berbagai RPG first-person klasik seperti Might and Magic. Seven Mages menghadirkan aksi dungeon crawler yang taktis dan seru untuk dimainkan di mobile. Oh iya, kamu bisa mencoba game ini secara gratis sebelum membelinya dengan harga sekitar 84.000. Cukup mahal, tapi setara dengan kesenangan yang akan kamu dapatkan. Bulan Maret kemarin menandai kemunculan versi mobile game dari game klasik Rayman yang pertama kali muncul pada tahun 1995 silam. Sama seperti versi aslinya, di sini kamu akan mengikuti perjalanan Rayman, seorang jagoan dengan desain yang sangat unik yang hendak menyelamatkan dunia yang dikuasai oleh Mr. Dark. Sedikit tips, kalau kamu mau memainkan game ini dengan nyaman, sebaiknya kamu menggunakan gamepad. Dengan demikian, aksi platforming terasa lebih responsif dan jauh lebih menyenangkan. The Greedy Cave merupakan pilihan alternatif buat kamu yang ingin pixel dungeon dengan bentuk yang lain. Game dari Avalon Games ini merupakan dungeon RPG yang akan mengajak kamu untuk menelusuri labirin yang penuh dengan misteri. Dilengkapi dengan gameplay RPG yang diselipi elemen roguelike dan visual layaknya game Don't Starve, The Greedy Cave bisa menjadi hiburan ringan yang akan membuatmu tidak bisa lepas dari perangkatmu. Setelah penantian selama hampir 1 tahun, Legacy Quest terbitan Nexon akhirnya telah dirilis untuk perangkat mobile. Dengan grafis voxel layaknya model karakter di Dungeon Boss, game garapan Social Spill Entertainment ini menawarkan gameplay roguelike layaknya Rogue Legacy dan aksi hack and slash seperti Diablo. Dengan adanya sistem item drop, begitu karaktermu mati, maka kamu akan dituntut untuk lebih waspada dalam setiap pertarungan yang kamu temui. Sega akhirnya merilis spin-off Total War di mobile pada bulan Maret 2016 lalu dengan judul Total War Battles Kingdom. Dalam game simulasi kerajaan ini, kamu akan dituntut untuk menjadi seorang penguasa tanah Inggris yang mampu menjalankan tugas menata kerajaan hingga menjadi komandan perang dengan bijak. Meski berbentuk game mobile, kedalaman gameplay maupun kualitas grafis yang dihadirkan Creative Assembly dalam Total War Battles Kingdom ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, itulah beberapa game Android terbaik dari bulan Maret 2016 lalu. Apakah ada di antaranya yang tengah kamu mainkan sekarang? Kalau kamu ingin melihat game terbaik lainnya pilihan kami di bulan depan, jangan lupa untuk subscribe ke channel Techinesia Games. Klik juga tombol like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Engine. Sejak pertama kali diumumkan pada peluncuran iPhone 5, Real Racing 3 telah menjadi mobile game yang sangat ditunggu-tunggu. Hal ini tidak bisa disangkal karena setiap iterasi terbaru Real Racing telah mendobrak standar game mobile baik dalam hal grafis maupun gameplay. Kehadiran Real Racing 3 kembali menaikkan standar kualitas mobile gaming ke tingkat yang lebih tinggi. Meski banyak orang menyayangkan keputusan freemium yang diambil EA untuk game ini, setidaknya sekarang semua orang bisa mencicipi Real Racing secara cuma-cuma. Sequel dari CSR Racing ini dibangun dengan mengedepankan fitur multiplayer online di mana pemain bisa membangun tim dan berinteraksi dengan sesama pemain lainnya melalui jaringan internet. Koleksi supercar yang dihadirkan game ini juga cukup lengkap dengan kustomisasi yang sangat bebas. Meski berambisi memberikan gameplay balap mobil yang realistis, CSR Racing 2 masih tetap nyaman dimainkan meskipun menggunakan smartphone ataupun tablet yang memiliki kendali yang sangat sederhana. Pastikan saja kalau kamu memiliki perangkat yang mampu menjalankan CSR2 secara optimal. Asphalt 8 Airborne mungkin bisa dibilang sebagai seri Asphalt yang paling menyenangkan dan memiliki banyak elemen action di dalamnya. Asphalt 8 Airborne tidak lagi 100% game racing, tapi lebih seperti sebuah simulasi adegan kebut-kebutan dalam film action yang sangat seru. Jelas, hal ini membuat Asphalt 8 Airborne menjadi tidak realistis, tapi aspek tidak realistis tersebut justru membuat permainan menjadi semakin seru. Tampilan Horizon Chase terlihat sangat familiar bagi penggemar genre klasik yang tumbuh dengan Top Gear maupun Outrunner.
tapi tetap memberikan kesan unik berkat visual low poly yang ditunjukkannya. Horizon Chase juga memberikan gameplay arcade racing seru yang sederhana, dan hal ini dipermanis dengan tampilan 60 FPS yang diusungnya. Adrenalinmu dijamin akan memuncak ketika berusaha melewati mobil yang ada di setiap lintasan. 7 bulan dibutuhkan Electronic Arts untuk merilis Need for Speed No Limits secara global, dan waktu pengembangan yang terhitung cukup lama tersebut menghasilkan sebuah game mobile yang luar biasa. Grafis yang disuguhkan Need for Speed No Limits bisa dibilang sangat detail. Efek pantulan cahaya pada mobil, lekukan di bodi, hingga efek lingkungan terlihat sangat tajam. Tentu saja itu bisa kamu lihat selama kamu memiliki perangkat yang mendukung. Gameplay racing yang ada juga disesuaikan agar bisa dimainkan semua gamer. Hanya saja, skema free-to-play yang dihadirkan membuat kamu harus sabar melakukan grinding. Tabletop Racing merupakan game perdana PlayRise digital yang dibuat dengan sangat baik dan berhasil menangkap nilai kompetitif dalam sebuah balapan. Dalam Tabletop Racing, kamu akan menemukan fakta bahwa semua musuhmu memiliki kemampuan yang sama jagonya dengan dirimu. Permainan juga akan diwarnai dengan berbagai power-up yang bisa membalikkan laju pertandingan dalam sekejap. Kalau kamu tertarik, disarankan untuk membeli versi premiumnya karena harganya yang sangat terjangkau. Kamu juga akan mendapatkan game yang jauh lebih seimbang dibanding versi gratisnya. Masih ingat Reckless Racing? Iterasi ketiganya bisa dibilang merupakan seri yang terbaik yang pernah ada. Jika dalam seri sebelumnya kamu diajak untuk bersenang-senang, maka Reckless Racing 3 lebih mengajakmu untuk mengatur timing, presisi, serta kemampuan drifting ke tingkat yang lebih serius. Reckless Racing 3 mungkin akan sedikit sulit dipelajari untuk pertama kali. Tetapi, kalau kamu sudah mengerti cara mengemudikan mobil di sini, maka kamu akan tahu bahwa Reckless Racing adalah sebuah game balap mobil yang sangat seru. Game racing khusus drag race ini menampilkan aksi kebut-kebutan di jalur lurus yang akan menguji ketepatan,mu dalam menginjak gas dan mengoper gigi dalam hitungan sepersekian detik. Aksi drag race dalam Nitro Nation Racing tampak sangat meyakinkan berkat tampilan mobil serta derung mesin yang menemaninya. Fitur PvP maupun kemampuan upgrade mobil bisa membuat para pemainnya terus kembali memainkan Nitro Nation Racing. Sebagai game resmi dari kompetisi balap motor Superbike, SBK15 menampilkan aksi kebut-kebutan motor yang tidak kalah seru dengan balapan motor asli. Grafis yang ditampilkan juga mencukupi untuk membuat balapan menjadi lebih menegangkan. SBK15 menghadirkan 4 mode permainan, 13 sirkuit, 14 tim balap, dan 28 pebalap profesional. Update terbaru SBK15 juga terhitung unik karena kamu bisa berperan sebagai agen Ethan Hunt dari film Mission Impossible Rogue Nation. Bila kamu butuh game racing top-down yang mudah dimainkan, maka Mini Motor WRT adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Sequel dari Mini Motor ini menghadirkan beberapa fitur baru yang membuat permainan menjadi lebih seru dibanding pendahulunya. Kamu bisa menjadi pembalap mobil mungil terbaik melalui mode karir, yang juga memiliki unsur RPG di dalamnya. Selain itu, ada juga fitur kustomisasi mobil, pembentukan tim, hingga balapan online yang membuat Mini Motor WRT terasa sangat dalam dan juga seru. Itulah kumpulan game racing terbaik untuk Android dan iOS pilihan Tech in Asia Games. Kalau kamu tidak ingin ketinggalan video seperti ini lagi, jangan lupa untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games. Kalau kamu merasakan adrenalin mengalir ketika memainkan game-game pilihan kami, jangan lupa juga ya untuk klik tombol like dan membagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya.